Janji ampuni tentara Ukraina, Rusia difitnah bantai sipil Mariupol. Kementerian Pertahanan Rusia telah memastikan akan mengampuni sisa tentara dan anggota milisi Ukraina yang bersembunyi di Mariupol jika menyerah. Akan tetapi fakta ini malah ditutupi Ukraina dan menuduh tentara Rusia menebar ancaman akan membantai warga sipil. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan tidak akan mengeksekusi mati atau menjadikan pasukan Ukraina sebagai tahanan perang jika keluar dan mengangkat bendera putih. Rusia menjamin hak hidup, keamanan hingga bantuan medis untuk seluruh tentara dan anggota milisi Ukraina yang diketahui bersembunyi di pabrik baja Azovstal Mariupol. Tawaran tersebut adalah yang kedua diberikan Rusia Rabu 20 April setelah sebelumnya dikeluarkan pada Minggu 17 April lalu. Akan tetapi sikap Rusia itu justru dibalas dengan tuduhan serius oleh pejabat daerah Ukraina. Dikutip Viva Militer dari Pravda adalah Petro Andriusenko, penasihat wali kota Mariupol, yang mengatakan bahwa tentara Rusia memaksa warga sipil untuk memakai pita putih tanda menyerah. Lebih lanjut, Andriusenko menyebut tentara Rusia mengancam akan menembak mati siapapun warga sipil yang terlihat tanpa mengenakan pita putih. Para penjajah tidak lagi segan mengusulkan warga sipil mengenakan pita putih untuk menandai diri mereka sendiri. Mereka telah mengancam langsung untuk menembaki siapapun yang terlihat di jalan tanpa pita seperti itu, ujar Andriusenko. Tidak hanya itu, Andriusenko juga menyatakan bahwa pemerintah Ukraina sama sekali tidak menganggap penduduk atau tentara Ukraina yang bertahan di Mariupol adalah musuh negara. Pernyataan itu membantah kabar yang disebar Rusia yang menyebut bahwa pemerintah Ukraina telah mengkhianati warga sipil dan prajuritnya sendiri. Anggapan itu muncul setelah tawaran Rusia kepada para tentara dan milisi Ukraina terus-menerus mendapat penolakan. Dinas Keamanan Federal Rusia menyebarkan kebohongan di antara penduduk Mariupol bahwa mereka yang tetap bertahan di kota itu akan dianggap musuh oleh pemerintah Ukraina. Ini adalah provokasi terbuka dan sama sekali tidak benar, kata Andriusenko melanjutkan. Mariupol dikepung Rusia, Komandan Marinir Ukraina. Waktu kami tinggal beberapa jam lagi. Tolong kami. Seorang komandan marinir di lini pertahanan terakhir Ukraina di kota Mariupol yang dikepung tentara Rusia merilis pesan video pada Rabu 20 April pagi waktu setempat. Menurutnya, dia dan anak buahnya hanya punya waktu beberapa jam lagi. Dalam video yang dikirim ke BBC dan media lain, Mayor Serhiy Volina mengatakan pasukannya tidak akan menyerah. Namun dia memohon bantuan internasional untuk 500 serdadu yang terluka dan ratusan perempuan dan anak-anak yang bersembunyi bersama pasukannya di sebuah pabrik baja di Mariupol. Ini adalah alamat terakhir kami di dunia ini. Ini mungkin yang terakhir. Mungkin waktu kami hanya tersisa beberapa hari atau beberapa jam lagi, kata Mayor Volina. Kami berseru kepada para pemimpin dunia untuk membantu kami. Kami mendesak mereka untuk mengadakan upaya evakuasi ke negara ketiga. Pabrik baja Azovstal yang luasnya mencapai 10 km persegi adalah posisi pertahanan terakhir tentara Ukraina di Mariupol. Pihak musuh mengerahkan unit yang melebihi jumlah kami puluhan kali. Mereka unggul di udara, artileri, pasukan infanteri, mesin dan tank, kata Mayor Volina, Komandan Brigade 36 Marinir. Dia tidak menyebut berapa banyak tentara Ukraina yang tersisa di pabrik itu. Namun menurutnya mereka punya semangat juang yang hebat. Akan tetapi kondisi mereka yang terluka sangat buruk. Mereka berada di ruang bawah tanah. Mereka hanya membusuk di sana, ungkapnya. Pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada BBC bahwa dia meyakini
Sebanyak 20.000 orang boleh jadi tewas di Mariupol akibat gempuran Rusia di kota itu. Jumlah itu belum termasuk orang-orang yang dibawa ke wilayah Rusia. Rusia telah mengultimatum tentara Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka pada hari Rabu pukul 11 GMT atau 17 waktu Indonesia Barat. Peringatan itu diberikan setelah tentara Rusia mengepung sekitar 130.000 warga kota itu selama 50 hari. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan makanan, air bersih dan obat-obatan, menurut wakil wali kota. Tapi mengapa Mariupol penting bagi Rusia sejak menginvasi Ukraina pada Februari lalu? Daratan luas merebut Mariupol akan membuat Rusia bisa mengendalikan daratan luas di kawasan selatan dan timur Ukraina. Mengendalikan ekonomi, Mariupol adalah pelabuhan penting bagi Ukraina. Sebelum perang, pelabuhan itu memainkan peranan kunci dalam ekspor baja dan batu bara. Peluang propaganda Mariupol adalah basis unit milisi Ukraina bernama Brigade Azov yang terdiri dari sejumlah orang berhaluan ekstrim kanan. Meski jumlah mereka hanya segelintir, menghancurkan mereka bakal menjadi alat propaganda yang efektif bagi Moskow. Dorongan moral merebut Mariupol akan membuat Kremlin bisa menunjukkan kepada rakyat Rusia melalui media pemerintah bahwa tujuan aksi militer telah tercapai. Seiring dengan terpojoknya militer Ukraina di Mariupol, diharapkan kini adalah kesepakatan untuk menciptakan koridor kemanusiaan demi mengevakuasi perempuan, anak-anak dan kaum lansia. Ukraina berharap bisa mengirim sebanyak 90 bus ke Mariupol pada Rabu untuk mengevakuasi sebanyak 6.000 orang, kata wali kota Mariupol Vadim Boysenko kepada stasiun televisi nasional. Menurutnya sekitar 100.000 warga sipil tetap berada di Mariupol dan puluhan ribu lainnya tewas ketika tentara Rusia mengepung kota itu. Ribuan pasukan Ukraina dilaporkan menyerah. Ribuan pasukan Ukraina yang berada di sekitar wilayah Mariupol dilaporkan telah memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Rusia. Dalam keterangan yang disampaikan Kedutaan Rusia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan ribuan pasukan yang menyerah itu ditangkap di pusat industri Azovstal. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir Laut Azov dan merupakan pintu pelabuhan. Di kota Mariupol, tepatnya di area pembakaran metalurgi Ilyich, 1.026 pasukan Ukraina menyerah dan angkat senjata di depan pasukan Rusia